الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما ينفعنا أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kemudian kita bisa hadir dalam kesempatan ini sama-sama kita mentadabburi, menghayati, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama-sama kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, terus kepada tabi'in, dan silsilah mata rantai belajar ini sampai hari ini terus berlangsung. Dengan itu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, yaitu dengan belajar, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan di antara ilmu yang kita pelajari adalah ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang iman dan Islam. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis terkait dengan iman wal Islam. Di dalam sebuah riwayat dari Jubair ibni Mut'im dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata ketika berkhutbah di sebuah tempat bernama Al-Khaif di Mina, Rasul mengatakan, salasun la yaghillu alaihinna qalbu mu'min, qalbu muslim, ikhlasul amal lillah wa munasahatu wulatil umur wa luzumi jama'atil muslimin fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Fa akhbara anna hadhihi salasah al-khisal tanfi al-ghil an qalbil muslim. Di Khaif itu Rasul berkhutbah mengatakan 3 hal yang akan menghilangkan rasa iri dari hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Dan telah kita bahas pada bab pertama, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Dan yang kita inginkan adalah ma uridu bihi illa wajh Allah. Yang kita inginkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahatu wulatil umur. Menasihati para pemimpin.
Yang ketiga, waluzumu jama'atul muslimin, berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Ya. Nasihat kepada pemimpin disampaikan Rasulullah SAW seperti saya tadi dalam hadis ad-dinu an-nasihat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada siapa nasihat ini? Rasul mengatakan lillah. Nanti pada giliran kita akan bahas hadis tersebut. Lillah, nasihat itu untuk Allah, wali rasulihi, pada rasulnya, wali kitabihi, dan kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin. Jadi nasihat ini harus disampaikan kepada para pemimpin. Ya. Karena kalau tidak, pemimpin itu atau orang di atas itu biasanya merasa di atas. Ya. Dia lupa melihat ke bawah. Seakan-akan semua orang setuju dengan dia, seakan-akan tidak ada salahnya. Ya. Tetapi nasihat ini harus disampaikan. Harus sampaikan. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, menjadi pemimpin, barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang yang dipimpinnya, melalaikannya, membiarkan mereka dalam kondisi lemah tambah lemah, bahasanya, maka tidaklah dia termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Hadis yang lain mengatakan dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat menjadi pemimpin, sangat berat sekali. Jadi kalau dalam sejarah umat Islam ini pemimpin-pemimpin yang taghi, yang melampaui batas banyak, sangat banyak sekali. Dari mulai Umayyah, Abbasiyah, sampai pada Andalusia, Turki Utsmani, pasti ada orang yang taghi, merasa di atas, maka dia melakukan hal-hal yang negatif. Perlu kita misalnya untuk memperhatikan tentang keberkahan pemimpin itu. Adalah Umar bin Abdul Aziz, dan dia adalah keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari anaknya Asim bin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal dunia, saya pernah sampaikan, dia punya 11 anak dan meninggalkan harta warisan itu cuma 18 dirham. Dinar 18 dinar. 9 dinar habis digunakan untuk mengurusi mayat beliau sampai penguburan. Tersisalah itu 9 dinar. Pemimpin setelahnya ketika meninggal dunia disebutkan dia mewarisi sangat banyak harta. Di antara 4 istrinya masing-masing mendapat 8.000 dinar. Istrinya 4, masing-masing 8.000 dinar. Anak-anaknya, kita bayangkan, istrinya saja masing-masing dapat 8.000 dinar. Kalau seorang suami meninggal dunia, dia punya anak, maka istrinya dapat berapa? 1/8. 1/8-nya saja itu masing-masing dapat 8.000 dinar. Anaknya banyak, sekian. Tapi kita lihat bagaimana endingnya. Perbedaan antara keduanya.
Umar bin Abdul Aziz meninggalkan 9 dinar dengan ini khalifah setelah beliau meninggal dunia, masing-masing istrinya sudah dapat 8.000 dinar. Diriwayatkan oleh yang meriwayatkan, saya menyaksikan di antara perbedaan anak di antara keduanya, anak Umar bin Abdul Aziz dengan anak pemimpin setelahnya. Dia mengatakan salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz itu mempersiapkan pasukan kuda. Sebagai mengatakan mempersiapkan kuda fi sabilillah, kuda tunggangan untuk perang. Itu satu di antara mereka mempersiapkan 100 kuda. Kuda tunggangan untuk perang. Jadi itu kuda pilihan. Itu belum uang dan sebagainya. Tapi saya menyaksikan, kata dia, pemimpin setelahnya, satu di antara anaknya yang dia saksikan maksudnya, yatakaffafu an-nas bil aswaq. Dia mengadakan tangan di pasar meminta kepada orang lain. Begitu ngemis. Ya. Itu perbedaannya sangat jauh. Satu mempersiapkan kuda fisabilillah dari harta yang tinggalkan oleh Umar itu, dibayangkan 11 anak dengan istrinya itu cuma 9 dinar. Tapi kemudian anaknya diantaranya mempersiapkan kuda untuk perang itu 100 kuda. Jadi memang bagaimana beliau ini memang awalnya Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat pelenteng, namanya anak raja di kerajaan. Tapi setelah dia menjadi raja, dia lepas segala dunia yang di depannya, lepas semua. Ya. Harta anak-anak dan istrinya tidak ada fasilitas yang diberikan dari harta kaum muslimin, tidak ada. Yang berbeda dengan hari ini, ya. Termasuk pada hari ini baru tahun 2010-2011 adalah Muhammad Mursi, presiden Mesir, dipilih dengan demokrasi, lalu diturunkan oleh As-Sisi, seorang Syiah, bekerja sama dengan Zionis Israel, bekerja sama dengan Amerika dan sekutunya, menurunkan dengan paksa, kudeta. Muhammad Mursi tidak memberikan fasilitas kepada anak istri. Tidak diberikan. Tidak boleh tinggal di istana raja, istana kerajaan, presidenan, tidak boleh. Tinggal di rumah di mana mereka awalnya berada. Setelah dia dipenjarakan, anaknya pun dipenjarakan, anak kedua dipenjarakan, dan tidak boleh dilihat sampai meninggal dunia. Itu situasi. Jadi kalau hari ini kita membaca misalnya As-Sisi di Mesir itu kerjasamanya dengan Arab Saudi, kerjasama dengan Emirat Arab untuk membunuh apa? Menghabisi Palestina. Bayangkan, kita harus tahu, karena ini negara Muslim, negara Islam. Kita kadang-kadang tidak tahu sama sekali informasi di sana, tertutup. Karena informasi hari ini, televisi kita, radio kita, dan lain-lainnya, itu semuanya dikuasai oleh Yahudi. Dikuasai oleh Yahudi semua. Nah, jadi kalau dulu ada rencana harus membuat channel TV khusus kaum muslimin, ternyata modalnya sekitar minimal 2 triliun. Itu modal minimal. Jadi kalau hari ini CNN di Indonesia kerjasama dengan macam-macam itu, berarti dana-dananya sudah apa? Luar biasa. Dan kita semuanya tercakup secara informasi oleh mereka. Ya. Munashabatul muslimin ini semua, mulai dari level paling rendah sampai ke level atas. Sampai presiden harus nasihati, ya, harus nasihati. Kemudian waluzumu jamaatul muslimin, berpegang teguh bersama jamaatul muslimin. Secara singkat, kalau kita singkat sampaikan pada tahun sebelumnya,
yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu tidak kita ikuti. Ya, ada Syiah saya sampaikan kemarin, ada Khawarij, ya. Kalau di Indonesia itu ada kelompok LDII, ada kelompok Ahmadiyah, Qadianiyah, dan lain-lain. Banyak di Indonesia itu aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lagi berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, maka itu tinggalkan. Seperti misalnya Ahmadiyah, itu kita harus tahu bahwa ini adalah bentukan Inggris. Awalnya di Pakistan dan India. Awal namanya bukan Ahmadiyah, tapi Qadianiyah. Untuk apa? Untuk menandingi Ahlussunnah wal Jamaah saat itu yang melawan Inggris. Ya. Termasuk misalnya di Libya, mereka mengumpul ke sana, tapi kemudian tidak berhasil juga. Menyebar ke Afrika, tidak berhasil. Ya, masuk ke Indonesia, ternyata sebagian orang mempertahankan Ahmadiyah itu kata dia Islam. Tidak sama sekali, karena dia punya kitab sendiri, punya kitab suci sendiri, beda dengan Al-Quran kita pegang. Syiah begitu, punya kitab sendiri, walaupun mereka menyatakan kami bukan teguh Al-Quran, tidak. Ya, itu harus kita pahami. Jadi nanti kita pelajari di grup Islamiyah dalam firqah Islamiyah. Ya. Kemudian fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Sungguh doa-doa mereka ini karena keikhlasan maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, pemimpin yang adil, berpegang teguh dengan jamaah, ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati. Kita tahu yadullahi fawqa aydihim, ketika orang berpegang teguh bersama dalam satu jamaah muslimah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah akan memberkahi mereka. Baik. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang afdal itu? Yang paling bagus, yang paling baik. Apa kata Rasulullah? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang merasa aman di sekitarnya dari orang ini. Dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Artinya lisannya tidak mengganggu, tangannya tidak ganggu. Ini orang yang paling afdol menurut Rasulullah SAW dalam riwayat Abi Musa Al-Asy'ari. Nanti ada riwayat lain mengatakan ilmu Islam seperti apa yang afdol? Jelaskan Rasulullah. Orang mungkin bertanya, kok beda-beda sih jawabannya? Ini jawabannya begini. Nanti lain lagi. Kok Rasulullah tidak seakan-akan kalau Rasul yang mengatakan Muhammad itu tidak konsisten. Apa buktinya? Ini bertanya Islam yang baik seperti apa? Jawab begini. Nanti orang bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Sekolah akan mengatakan itu nggak konsisten. Tapi kita harus paham. Para ulama kemudian mengatakan ada yang namanya ilmu psikologi. Rasul sangat paham psikologi seseorang yang bertanya. Maka jawabannya itu berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Ini kita harus paham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang dalam satu masalah. Jawabannya lebih dari 30 jawaban. Masalahnya satu. Jawabannya 30. Kok bisa? Karena berbeda.
Tingkatan orang kampung beda dengan tingkatan pengetahuan orang kota. Orang yang tamat SD kemampuan berpikirnya berbeda tamat SMP. SMP beda dengan SMA. SMA beda dengan S1. S1 beda dengan S2. S2 beda dengan S3. Itu masing-masing harus punya jawaban yang berbeda-beda. Kenapa? Kemampuan dia menyerap itu berbeda, kemampuan memahami berbeda. Nanti ada lagi satu masalah, kemampuan mengamalkannya pun berbeda. Itulah kenapa kemudian jawabannya berbeda. Sama hal di sini, di antara hadis yang Rasulullah menyebutkan di sini, Islam seperti apa yang afdol? Ternyata orang yang merasa aman di sekitarnya dari lisannya dan tangannya, ya. Nah ini ya, menjaga lisan. Maka Rasul mengatakan apa hadisnya? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Orang beriman itu, nah, di sini sebutkan Islam seperti orang Muslim seperti apa yang afdal? Menjaga lisan. Hadis lain mengatakan apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah berkata yang baik. Atau kalau tidak ada yang bisa dikatakan yang baik, hendaklah diam. Nah, jadi Islam, iman, letaknya di antaranya adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Karena hadis yang lain mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyaqula kullama sami. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia mengatakan setiap yang ia dengar dari orang lain. Nah, luar biasa. Dalam sekali maknanya itu. Di saat kita hari ini kaum muslimin secara umum susah untuk menahan lisannya dari yang ia dengar dan dari yang ia lihat, ternyata itu menandakan seperti apa kualitas keimanan dan kualitas keislaman kita. Ya, baik, kaum muslimin rahmatullah. Hadis yang lain menyebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim fala yazlimu wa la yahzulu wa la yahqiru. Rasulullah mengatakan kepada kita tentang persaudaraan Islam. Orang muslim itu saudara Islam yang lain, sama-sama bersaudara. Fala yazlimu, janganlah dia menzaliminya. Apa saja bentuknya, hartanya, fisiknya, anaknya, perasaannya, jangan dizalimi. Wala yahzilu, jangan meremehkannya. Nah, tidak boleh meremehkan. Wala yahqiru, jangan menghina. Ya, bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Yang muslim ya, belum beriman yang baik, baru muslim saja. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain terkait dengan hak seorang muslim, yang sini sebutkan, ya, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslimin itu terhadap muslimin yang lain ada kehormatan yang harus dijaga. Kullu muslim ala muslimin haram. Kehormatannya apa? Damu, darahnya. Wa malu, hartanya. Wa irdu, kehormatannya dijaga. Nah, itu harga. Ini muslim, apalagi seorang yang mukmin. Maka hadis yang lain mengatakan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada Rasulullah SAW, hancurnya dunia ini, bumi ini hancur sekalipun, tidak ada lagi tersisa.
itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang menetesnya darah seorang mukmin satu tetes. Satu tetes. Karena kezaliman. Bayangkan hari ini saudara kita yang ada di India, ratusan yang mungkin terluka, puluhan yang meninggal dunia, ya. Belum lagi di Gaza, 2 tahun yang lalu di Burma, ya, dan lain-lain hal ini. Semua negara-negara yang mayoritas Muslim itu mereka terzalimi oleh musuh-musuh mereka. Maka kalau orang yang belum masuk Islam itu minoritas, insya Allah aman. Tapi kalau orang Muslim yang minoritas, tidak aman. Tidak aman. Ya. Semua nggak aman. Sampai darah mereka pun nggak aman. Agama mereka nggak aman. Tapi tengok, di mana minoritas yang belum Islam, sampai masalah agama mereka itu aman. Harta mereka aman, apalagi darah mereka. Ya. Nah, ini perbedaannya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka tergerak hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat tersebut menambah keimanan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, di sini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman wal Islam. Ya, mana imannya? Ketika disebut nama Allah, hatinya tergerak. Seperti apa bentuknya? Sederhananya, kalau kita misalnya anak kita disebut orang, ya, disebut orang, kira-kira ada perasaan nggak Pak? Kira-kira? Nah, itulah wajilat. Itu wajilat. Tergerak hati. Dia akan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak saya? Nah, kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepada saya? Apa hal yang mesti saya kerjakan? Nah, dari sini Allah mengatakan, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tergerak hatinya. Kalau ayat ini mau dibacakan, bertambahlah keimanan melalui ayat-ayat tersebut. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika ayat-ayat dibaca, ayat Allah Subhanahu wa taala, atau kita membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk apa? Agar kita itu bisa istimah, bisa memperhatikan. Karena ayat-ayat mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, perhatikan dan diam. Nah, ini mesti kita perhatikan. Ya. Ya, tidak hanya ketika khutbah ya. Nah, bukan dikatakan begitu. Kalau khotib naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'atan. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Kalau khotib naik mimbar, jangan ngomong lagi. Tapi apa? Dengarkan, perhatikan, taatilah. Semudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Kenapa? Karena disampaikan ayat Allah, disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula di sini ketika ayat dibacakan, perhatikan. Ya.
Lalu mana Islamnya? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tanda keimanannya di sini Allah katakan yaitu orang yang mendirikan sholat, berinfak dari rezeki yang Allah berikan. Bukankah Allah Rasul mengatakan tentang Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumar ramadan wa tahujjul baita istata'ta ilaihi sabila. Tentang rukun Islam itu dua kalimat syahadat, dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa pada Ramadan dan haji kalau mampu. Ya. Jadi tanda orang beriman di sini menunaikan salat. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Mu'minuna haqqan. Ya. Maka dalam sebelumnya banyak orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, banyak orang mendengar ayat Al-Quran tetapi tidak menambah keimanan. Banyak yang mengucapkan syahadat tapi tidak sholat. Berarti mereka ini belum masuk kategori mu'minuna haqqan. Baik. Ayat lain Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita kepada sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah mengatakan, tidakkah telah datang kepada orang beriman itu agar mereka khusyuk hatinya ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Janganlah seperti orang-orang ahli kitab yang mereka itu panjang angan-angannya lalu hati mereka menjadi keras. Hati menjadi keras. Kenapa sebab? Kalau sini sebutkan itu apa? Ada perintah tidak diamalkan. Disebut nama Allah tidak khusyuk, tidak intibah, tidak perhatian. Ya, maka lama-lama hati jadi keras. Jadi para ulama mengatakan cukuplah Anda menandakan hatimu keras kalau nama Allah ketika disebutkan, ayat Allah dibacakan, engkau tidak mendengarkan. Itu sudah dianggap keras hati. Ya, dan ini menimpa pada kita. Sering sekali seperti itu. Kemudian tanda yang lain dan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zaqa ta'mal iman man radiyallahu rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadis riwayat Muslim. Seorang itu merasakan lezatnya keimanan ketika dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Apa perlu itu saja? Maksudnya mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Al-Qurannya, menjalankan agama itu dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka itu menjadi sebab seseorang itu merasakan manisnya iman. Hadis yang lain mengatakan apa lagi? Pengembangan. Kata Rasulullah SAW, ini terkait dengan pandangan mata kita. Ketika kita mengalihkan pandangan kita dari haram, mana yang haram itu? Kalau perempuan itu melihat wanita yang bukan mahram kita, ya, bukan mahram. Ketika penguasaan kita palingkan mata kita,
Kata Rasulullah SAW, kalau orang itu malingkan dari pandangan tersebut, maka Allah akan ganti dengan manisnya iman di dalam hati. Tapi pada kaya, sulit. Karena umumnya dan hari ini kita berada dalam situasi di mana perempuan-perempuan kita yang muslimah khususnya, mereka rata-rata keluar dari rumahnya. Lalu mereka tidak begitu perhatian dengan adab-adab keluar rumahnya. Walaupun para ulama memberi keringanan pada perempuan untuk keluar rumahnya karena hajat yang dibutuhkan, ya, karena hajat dibutuhkan, tetapi dengan adab-adab yang telah dipatok oleh Islam. Maka kalau terjadi di mana wanita tidak menjaga adab-adab ini, auratnya terbuka, umumnya, ya, atau kita sengaja tengok-tengok gitu kan, ya. Nah, saat kita ingin nengok itu, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita palingkan pandangan tersebut. Di saat itulah Allah akan ganti manisnya keimanan di dalam hati. Karena kata para ulama menyebutkan, dan ini real sangat real sekali. Setiap pandangan kita itu berbekas pada otak dan hati. Saat itu dan setelahnya. Saat itu dan setelahnya. Semakin lama, maka semakin lama bekasnya di otak kita. Dan kalau diturut-turuti, nanti syaitan akan memainkan peran di dalam pikiran kita. Maka Rasul mengatakan demikian, palingkan mata. Ya, agar kita mendapatkan apa? Manisnya keimanan. Ya. Jemaah rahmatullah, dalam hadis yang lain, Islam. Ya. Baik, teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Tadi sebelum pada saat awal tadi itu berbicara masalah khalifah, ya kan? Nah, saya mau tanya bagaimana pada saat setelah khalifah tadi, pemilihannya bagaimana? Dan setelah khalifah itu bagaimana pemilihannya? Dan pengaplikasian di dalam masa sekarang ini bagaimana baiknya? Apakah pemilihan, dan contohnya inilah ya, misalkan pemilihan masjid misalnya, manakah yang lebih baik, pemilihan ditunjuk atau pemilihan secara langsung oleh imam? Baik. Realnya Khalifah Rasulullah SAW dari Abu Bakar itu aklamasi. Para sahabat sepakat. Abu Bakar yang dekat. Walaupun tidak semuanya ridho, tetapi mayoritas ridho. Maka pun berbeda. Umar demikian juga, Utsman demikian juga sampai Ali. Nah, setelah itu Khilafah Rasyidah itu sampai pada Ali terjadi masalah Umayyah. Ya. Nah, maka kemudian karena Ali saat itu sudah lemah secara politik dan naiklah Umayyah, maka Khalifah Umayyah jadi dipimpin oleh Abu Sufyan dan keluarga-keluarganya sampai nanti Abbasiyah. Jadi itu monarki ya, kerajaan. Bapak punya anak otomatis beda terus sampai terus-terusnya. Termasuk Umar bin Abdul Aziz itu adalah raja di antara raja-raja Umayyah. Ya. Kemudian kalau hari ini kita ini sedang berada dalam situasi
hukum internasional itu adalah hukum demokrasi. Apakah ideal? Secara utuh tidak utuh ideal banget, tetapi lebih baik dari yang lain. Nah, kenapa? Karena demokrasi ini mengatakan yang namanya kursi ya, kesucian itu di tangan rakyat. Termasuk hukum itu ada di tangan rakyat. Sementara Islam mengatakan hukum itu dari Allah. Hanya bagaimana kemudian aplikasi hukumnya? Nah, itu nanti para ahli-ahli fikihnya harus duduk bersama merumuskan. Maka para ulama dulu ada namanya ahli usul fikih seperti Imam Syafi'i. Ada ulama-ulama yang membuat kaidah-kaidah fikih berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Berdasarkan kemudian apa? Adat bahkan al-adat hukaman. Adat itu kalau baik boleh dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, apakah kemudian kalau mau masjid misalnya, apakah dengan aklamasi atau dengan dipilih, ditunjuk? Kira-kira sepakatnya mana? Apakah boleh disepakati? Boleh. Ya. Berarti boleh semuanya sepakat dipilih. Silakan. Tidak masalah. Berarti ridho. Karena dalam kaidah fikih mengatakan an-nasu ala syurutihim. Manusia itu perkara duniawi mereka sesuai dengan syarat yang disepakati. Nah, kalau disepakati itu dengan ditunjuk, ya sudah. Satu. Atau dengan dipilih. Sepakat dipilih, sudah. Berarti yang disepakati ada syurutihim tadi adalah dengan dipilih. Maka boleh juga. Yang tidak boleh itu kalau kemudian tidak ada yang memimpin, sehingga kemudian apa? Jadi kacau. Itulah pentingnya pemimpin untuk memutuskan sebuah perkara yang kalau tidak ada dia akan menjadi kacau. Baik, cukup ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita malam hari ini. Semoga Allah telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.